Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Oke, ketemu lagi dengan saya Ahmad Azhari di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan user persona ya. Di mana kita akan bahas terkait dengan bagaimana pengguna ya akan mengolah informasi dengan perspektif dari psikologi serta bagaimana dampak dari implementasinya terhadap interaksi atau interface di satu sistem. Oke, kita langsung saja melihat di slide-nya. Oke, pada dasarnya seperti ini, manusia merupakan makhluk sentral ya, objek sentral, di mana dalam satu sistem interaksi, yaitu menjadi main aktor, objek sentral, karakter utama begitu. Nah, kebutuhan pengguna menjadi prioritas utama ya. Kita perlu menggarisbawahi bahwa memang karakter pengguna ini ya harus kebutuhan pengguna ini harus dipenuhi terlebih dahulu dalam suatu sistem interaksi. Nah, kebutuhan pengguna ini ya akan berhubungan dengan bagaimana ya sistem komputer nanti akan dirancang. Karena memang pada sejatinya sistem komputer itu dirancang untuk membantu manusia sebagai penggunanya. Nah, perspektif atau cara pandang kita ini akan menentukan ya, salah satunya adalah bagaimana user itu bisa menggunakan satu sistem itu dengan mudah atau sulit. Nah, cara pandang atau perspektif ini ya perlu kita kaji lebih dalam. Nah, dalam satu konsep ya perspektif kognitif ya dalamnya itu merupakan salah satu kerangka utama ya yang memberikan sifat pada HCI yaitu adalah kognitif. Kognitif sendiri yaitu merupakan proses bagaimana seseorang bisa memperoleh satu pengetahuan dengan cara mengenali satu benda atau lingkungan di sekitarnya. Nah, termasuk dalam hal ya pemahaman, mengingat, penalaran, kehadiran, kepedulian, mengasah keterampilan dan membuat ide baru. Nah, cara pandang kognitif ini, cara pandang seseorang ya dalam memperoleh pengetahuan ini dan mendapatkan satu pengetahuan ini disebut dengan perspektif kognitif. Tujuan kognitif pada HCI atau pada Human Computer Interactions adalah untuk memahami dan merepresentasikan bagaimana seharusnya manusia bisa berinteraksi dengan komputer dikaitkan dengan pengetahuan yang ditransmisikan antara keduanya. Jadi sehingga kedua hal ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Baik dari interaksinya, dari cara pandangnya dan bagaimana pikiran manusia itu merepresentasikannya atau menginterpretasikannya. Nah, secara teori ya terdapat teori psikologi kognitif itu adalah bagaimana manusia ya bagaimana kita bisa mendekati manusia berdasarkan tujuan yang akan kita tetapkan yang atau yang telah kita tetapkan terlebih dahulu sehingga apa yang kita inginkan itu bisa lebih dekat dengan human approach ataupun pendekatan secara humannya, secara kebiasaan atau behavior dari manusianya. Nah, psikologi kognitif ini telah menggolongkan setidaknya manusia menjadi menjadi seorang pemproses atau pengolah informasi. Segala hal yang dapat dirasakan, ditangkap oleh panca indera, termasuk melihat, mendengar, menyentuh, mencium, dan merasa, dianggap sebagai satu informasi yang diproses oleh pikiran. Berdasarkan teori dari Barber 1988 ya pada tahun 88 dia mencetuskan satu teori di mana dia membuat beberapa tahapan terkait dengan pemrosesan informasi pada manusia. Di mana Barber memulainya berdasarkan inputan atau stimuli yang diperoleh dari panca indera manusia yang selanjutnya akan masuk ke stage pertama. Di mana stage pertama ini yang merupakan encoding ya. Di mana nanti ada tahapan di mana informasi ya dari lingkungan akan disandikan ke bentuk representasi internal. Nah, selanjutnya ketika dia memperoleh perhatian ya, maka dia akan disimpan ke dalam memori. Jika tidak, maka dia akan dilupakan. Kemudian
masuk ke stage kedua, di mana masuk adalah comparison ya. Comparison ini merupakan perbandingan ya dengan dari representasi internal yang diperoleh dari hasil akuisisi informasi dari lingkungan tadi. Selanjutnya representasi ini dibandingkan dengan representasi ingatan atau memori yang sudah tersimpan di otak. Kemudian tahap ketiga itu adalah response selection, di mana kita akan membuat satu pilihan ya, satu pilihan terkait dengan tanggapan dari satu keputusan kita yang kita peroleh dari hasil representasi ingatan kita. Nah, response selections ini ya akan dilanjutkan ke response executions, di mana kita akan mengeksekusi tanggapan yang telah kita pilih dan melakukan tindakan yang kita perlukan. Nah, selanjutnya ya akan menjadi satu respon utama kita atau output kita. Nah, hal ini ini mendasari pemahaman kita ketika memperoleh satu informasi yang diperoleh atau yang ditangkap melalui panca indera kita. Nah, setidaknya hal ini seperti yang kita lihat ketika mendapati satu gambar ya dengan dua sisi perspektif atau dua cara pandang. Apa yang kalian lihat pertama kali? Nah, dari gambar yang bisa kita lihat, mungkin teman-teman ada yang melihatnya dari sisi sebelah kiri dulu atau sebelah kanan, atau bahkan terlihat terlebih dahulu adalah pohonnya. Nah, cara pandang ini ya, ini menentukan bagaimana pola pikir kita ya, bagaimana menentukan juga bahwa apa yang kita lihat ya, apa yang indera kita lihat ternyata tidak selalu sesuai dengan interpretasi pikiran kita. Bisa jadi teman-teman melihatnya dari sisi sebelah kiri terlebih dahulu, di mana itu berbentuk sebuah gorila. Kemudian ada juga yang dari sisi kanan, itu adalah sebuah lion, singa, atau juga dari secara keseluruhan itu adalah pohon. Nah, pada intinya adalah tangkapan indera itu tidak selalu sejalan dengan apa yang akan menjadi interpretasi ataupun hasil eksekusi dari pikiran kita. Bisa jadi sudut pandang itu menjadi poin utama dalam menentukan keputusan. Nah, kembali lagi ke Human Information Processing Stage ini ya, dimana kita akan menyimpan ya, akan memperoleh satu daya tarik atau atensi ya, menarik perhatian kita, itu akan disimpan ke dalam bentuk atensi dan selanjutnya akan kita simpan ke dalam memori kita, memori otak. Nah, atensi ya merupakan titik fokus pada satu waktu tertentu yang melibatkan indera penglihatan dan pendengaran. Dan bisa jadi indera ini melebar ke beberapa indera tubuh lainnya ya. Nah, seperti daya tarik tubuh sendiri ya, interaction dan sebagainya. Tetapi yang kita akan bahas kali ini terkait dengan IMK atau HCI ini adalah terkait dengan indera penglihatan dan pendengaran. Di mana atensi ini akan fokus pada satu titik ya, pada satu momen yang akan melibatkan kedua indera tersebut, yaitu adalah penglihatan dan pendengaran. Sedangkan secara definitif ya, memori ini atau ingatan yang merupakan proses penyimpanan dan pemanggilan kembali informasi dari dan ke dalam otak kita. Pada intinya begini, sesimpel ini ya, mungkin pemikiran kita adalah sesuatu yang menarik perhatian tentu akan berdampak pada ingatan kita. Semakin menarik, semakin mudah diingat. Nah, hal ini tentu saja daya tarik ini akan tergantung pada beban kognitif kita atau beban dari si perhatian tadi. Jika memang terlalu berat ya, terlalu kompleks perhatiannya atau sesuatu yang menjadi fokus kita menjadi terlalu banyak, terlalu berat dan terlalu lama, bisa jadi agak sulit diingat. Tapi ketika dia semakin mudah atau semakin menarik, kemudian simple, ringan dan sebagainya, itu akan mudah diingat. Semakin menarik akan semakin mudah diingat. Nah, tentu saja ini akan berkaitan dengan bagaimana Human Information Processing Approach ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan, di mana kita memiliki stimulus inputan ya, berupa ya beberapa indera tadi, penciuman, pendengaran, penglihatan dan sebagainya. Itu akan kita akan kita proses ke dalam sensory register. Nah,
register sensor ini akan mengambil semua stimulus yang seperti bau, suara, dan sebagainya yang akan mencapai reseptor kita, yaitu bagaimana mekanisme tubuh tadi akan melakukan aktivitas seperti penciuman, pengecapan berdasarkan stimulus yang diperoleh. Kemudian, ketika sensory register itu sudah menangkap ya keseluruhan, jika itu tidak dikenali maka dia akan di-forgotten, ya akan dilupakan. Namun jika dia dikenali maka dia akan masuk lanjut ke short term memory, atau ketika dia mendapatkan perhatian dari pikiran kita, dari otak kita, maka dia akan masuk ke dalam short term memory. Di mana short term memory ini ya, ini merupakan penyimpanan sementara, yaitu 1 sampai dengan 3 detik untuk sejumlah informasi terbatas. Jika informasi ini tidak diperhatikan dan dikodekan agar dapat masuk ke dalam memori jangka panjang, maka informasi itu akan dilupakan atau akan diluruhkan ya. Nah, jika dia diingat ya, jika ia diperhatikan, jika dia mendapatkan respon yang baik dari memori jangka panjang, maka dia akan masuk ke dalam long term memory. Nah, informasi dapat disimpan dalam 2 cara berbeda ya. Pertama adalah kita bisa mengulangi ya secara short term memory tadi ya, terkaitannya dengan itu, informasi kita dapat simpan dalam 2 cara. Pertama adalah pengulangan informations atau repetitions information ya, atau pengulangan informasi yang konstan, yang sifatnya konstan dalam pikiran, sehingga menyimpannya dalam memori jangka pendek tanpa batas waktu. Jadi pengulangan informasi ini dapat dilakukan secara konstan sehingga dapat menyimpan memori jangka pendek tanpa batas waktu. Sedangkan ya, atau bisa kita melakukan dengan cara asosiasi informasi. Nah, asosiasi informasi yang Anda coba ingat dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Sehingga pengulangan ya atau repetisi ini ya dan asosiasi informasi atau pencocokan atau penggabungan informasi berdasarkan pengetahuan yang sebelumnya menjadi dasar kita untuk bisa mensortir ya sensory register, apa yang kita dapat ya, apa yang kita bisa respon ya, apa yang bisa pikiran kita peroleh ya berdasarkan register sensorik tadi dapat disimpan baik di memori jangka pendek maupun nantinya bisa disimpan secara tanpa batas ke dalam memori jangka panjang. Nah, ada 3 kategori memori jangka panjang kalau teman-teman lihat di gambar ini ya. Pertama adalah episodic memory, yang kedua adalah semantic memory, yang ketiga adalah procedural memory. Nah, kita akan bahas ya di mana episodic atau semantic memory ini merupakan satu informasi ya ataupun makna verbal. Jadi memori semantik ini dipergunakan atau ditujukan untuk menyimpan informasi atau makna verbal. Memori ini disimpan sebagai sebuah proposisi ya, gambar dan skema. Sedangkan yang kedua adalah memori episodik, yaitu adalah memori yang digunakan untuk menyimpan satu peristiwa dan untuk menyimpan informasi yang terkait dengan tempat dan waktu tertentu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana memori prosedural ya. Memori prosedural adalah memori yang digunakan untuk kita melakukan sesuatu secara terstruktur, secara terukur, secara tersusun, tertata atau prosedur. Nah, perlu waktu yang sedikit lama untuk mempelajari suatu prosedural ya. Tetapi sekali dipelajari, maka pengetahuan ini akan cenderung mudah diingat dalam waktu yang cukup lama. Nah, proses bagaimana human information processing approach ini yang nantinya akan menjadi dasar kita untuk bisa mengolah ya atau menentukan terkait dengan interface dari satu buah sistem. Oke. Prospek informasi mencapai memori jangka panjang tergantung pada panjangnya informasi, konten, kemudian kesempatan untuk belajar dari awal, dan aktivitas yang terjadi antara unit informasi yang berurutan. Nah, pesan yang panjang lebih kecil ya, pesan yang panjang itu kemungkinannya atau possibility-nya itu lebih kecil untuk diingat daripada yang pesan yang dalam ukuran pendek. Tingkat keakraban dan bahasa yang digunakan penting juga untuk menyimpan jangka panjang. Jadi ada beberapa faktor yang perlu kita ingat. Salah satunya adalah ketika pesan itu memiliki atensi ya tadi. Kemudian jika dia memiliki beban kognitif atau beban untuk mengingat dalam otak itu lebih kecil, lebih ringan, maka dia mudah diingat. Seperti itulah. Nah,
Kemudian atensi-atensi ini juga bisa berdasarkan faktor, yaitu adalah kemudahan atau keakraban atau kebiasaan kita dalam menggunakan satu apa ya, behavior, satu kebiasaan kita ya dalam satu lingkungan, baik dari bahasa maupun interaksi human ya, human body, maksudnya interaksi human body, sehingga itu lebih mudah untuk diingat. Nah, hal ini seperti yang kita lihat ya ketika teman-teman melihat satu gambar ini, di mana ini akan menunjukkan bagaimana pola pikir atau sudut pandang kita dari satu kasus. Ketika kita melihat satu buah pintu yang umumnya ya, yang umumnya itu adalah menggunakan handle di dalamnya, otomatis dia apa namanya, human ya atau user itu membiasakannya untuk menariknya terlebih dahulu ke bagian dalam. Ternyata pada satu sisi, ternyata pintu itu cukup didorong. Nah, apa yang salah dari gambar atas ini ya? Kita akan lihat bagaimana satu konsep, yaitu adalah mental model. Mental model di sini merupakan satu representasi sekitar ya, representasi dari objek sekitar kita berdasarkan pemikiran individu. Jadi dan ini pemikiran individu terkait dengan terkait erat dengan namanya kebiasaan atau behavior dari satu individu. Nah, mental model ini ya, ini jika kita kaitkan dengan pengguna atau interface sistem kita ya, jika kita bisa membuat satu model mental yang lebih baik, maka akan sangat memudahkan pengguna dalam mengerjakan tugas secara efektif. Jadi tidak menimbulkan bias ataupun redundan makna ya, atau makna ganda, duplikat ganda. Nah, model mental ini ya, ini juga akan menentukan bagaimana pengguna itu tahu apa yang mesti ia lakukan jika menghadapi satu sistem yang tidak berfungsi. Nah, teman-teman bisa membayangkan jika satu waktu teman-teman mendapati satu program itu tidak melakukan respons. Berapa kali teman-teman melakukan clicking pada mouse-nya, ataupun berapa kali teman-teman mencoba merestart ataupun melakukan force major interactions pada komputer, ataupun teman-teman bisa seberapa paniknya ketika teman-teman langsung menjudge bahwa program itu error ataupun ada virus yang berjalan. Nah, hal ini menunjukkan bagaimana model mental dari seseorang individu. Nah, jika teman-teman membuat satu buah program, nah teman-teman harus tahu ya bagaimana mengembangkan model mental yang sesuai dengan model konseptual. Jadi dari sisi developer itu tentu saja harus tahu bagaimana user yang akan dituju, market pasar atau market pengguna yang tujuan pengguna atau target pengguna yang akan kita peroleh. Nah, dengan kita mengetahui target pengguna itu, tentu saja kita bisa mengembangkan model mental sesuai dengan konsep yang akan kita kembangkan atau konsep sistem yang akan kita buat. Nah, hal ini yang akan kita bahas terkait dengan user persona. Dalam hal ini adalah satu penelitian terkait dengan user experience ya. Jadi dari pengembangan dari satu user experience terkait dengan artifak ya. Nah, user persona ini merupakan satu representasi ya dari ya semi victim ya. Ya, representasi dari target customer kita. Nah, secara tidak langsung kita bisa memframekan, bisa mengkotakkan real customer ya dari sisi pencarian, penemuan dan penelitian terkait dengan ya atau kajian terkait dengan kebutuhan dari pengguna tersebut, kemudian tujuannya, goals-nya, dan observe behavioral pattern atau pola dari kebiasaan yang kita observasi dari pengguna tersebut. Nah, user persona ini ya, ini akan sangat membantu kita nantinya dalam mengembangkan satu interface sistem ya, sesuai dengan konseptual atau konsep yang akan kita inginkan. Nah, apa sih tujuannya? Uncover
the different ways people search for. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, apa sih tujuannya dari persona ini? Nah, bagaimana kita mengetahui pengguna itu akan membuka wawasan kita, membuka cara kita, membuka ide kita, bagaimana kita bisa melihat dari sisi pengguna itu bagaimana ia melakukan kebiasaan. Kalau dalam hal interface sistem, bagaimana dia melakukan interaksi, ataupun dalam misalnya kita di satu marketplace, bagaimana dia membiasakan dia menggunakan satu produk atau membeli satu produk, atau bagaimana dia dengan mudah memperoleh satu informasi dengan cepat. So, we can focus on efforts on improving the experience for real people through real data. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa dengan cara menetapkan satu titik fokus, ya, satu titik konsentrasi, ya, dengan cara dengan cara kita bisa melihat dari experience pengguna sesungguhnya. Tentu saja pengguna sesungguhnya berdasarkan data yang kita peroleh. Nah, hal ini berkaitan dengan bagaimana teman-teman nanti bisa memperoleh data itu atau memperoleh tanggapan dari pengguna tadi sehingga bisa menentukan bagaimana sistem itu bisa atau nanti dikembangkan. What to write in persona? Find your target audience. Apa yang harus kita tulis dalam satu persona? Kita bisa tentukan terlebih dahulu target audience, kemudian kita bisa mengkondak, bisa membentuk, bisa menyusun dari kajiannya. Kita kelompokkan terlebih dahulu namanya, fotonya, biografinya, kemudian motivasi, personal motto, demographic, personality trait, dan sebagainya. Ini bagaimana kita mencoba mengkotakkan atau mengklasifikasikan, mengkategorikan target kita berdasarkan informasi yang kita peroleh dari data tadi. Nah, persona descriptions, age, gender, locations, hobby, educations, positions in the company, mindset, and etc. Ya, itu bisa kita kelompokkan menjadi satu. Yang kedua adalah kita menentukan bagaimana misi, find their missions. Apa sih goal, tujuan yang ingin dicapai oleh si pengguna? What goal does the persona really want to achieve the product? Nah, kita cari dulu apa sih sebenarnya yang ingin diperoleh, yang ingin dicapai oleh si pengguna ketika dia menggunakan produk kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah find their pains. Nah, kemudian kita cari luka mereka. Apa sih yang menyebabkan mereka merasakan bad ya ketika mendapatkan atau menggunakan produk kita? Kita cari nih celah, kita cari nih tanggapan mereka, kita cari nih bagaimana mereka merespons dari produk kita. Kemudian yang terakhir adalah find their gains. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan memperoleh satu capaian, satu istilahnya solusi yang dapat membuat user ini bisa happy ketika menggunakan produk kita. How far the current product makes the person happy. Jadi kita bisa mengukur seberapa jauh sih ketika user ini menggunakan produk kita. Nah, hal ini bisa menjadi beberapa tahapan kita dalam menentukan ataupun menggunakan user persona ini. Nah, how many and how long a persona is? Nah, any number not more than 5 ya. Pada dasarnya ketika kita mencoba mendeskripsikan, mencoba mengkategorikan, mencoba mengkotakkan beberapa persona ini, tentu saja tidak lebih dari 5 ya, tentu saja tidak lebih dari 5 kolom. Jadi kalau teman-teman lihat di sini di sebelah kanan ya gambarnya, kita akan mengkotakkan berdasarkan tadi ya persona descriptions, their missions, their pains, dan their gains. Nah, biasanya kita akan menggunakan full page of letter size of paper is maximum. Jadi kalau kita katakan berapa batas maksimalnya, tentu saja batas maksimalnya adalah satu kertas. Jadi tidak lebih dari satu kertas. Dan berapa banyak? Ya tentu saja semakin besar atau semakin banyak gambar teman-teman, tentu saja akan menentukan. Nah, detailnya pun menentukan sebagaimana personal itu bisa dideskripsikan atau diinterpretasikan oleh seseorang. Contohnya, di dalam satu kertas kita memperoleh 3 kolom ya dan beberapa baris yang bisa kita lihat. Ya, dari satu
informasi yang bisa kita lihat di sini ya, kita bisa melihat informasi dari user tadinya berupa satu short descriptions, yaitu berupa statistik di mana kita bisa melihat di sebelah kiri ya, di sebelah kolom pertama sebelah kiri ada informasi tahun, kemudian gender, dan living ya, locations. Nah, kemudian juga kita bisa melihat berapa banyak statistik secara keluarga dan bagaimana kebiasaannya. Nah, di sini juga kita bisa melihat bagaimana prinsip ya ataupun testimoni dari satu orang. Nah, kemudian kita juga di kolom kedua kita bisa melihat bagaimana ya ini satu konsep di mana terkait dengan family planner ya. Satu rancangan dari satu orang untuk membuat satu keluarga ya. Nah, Janet Goals and Needs ya. Nah, Janet ini ya merupakan seorang wanita ya yang berusia 38 tahun ya yang sudah menikah dan tinggal di Berlin. Nah, di sini dia menginginkan ya goals and needs-nya adalah dia menginginkan beberapa hal ya termasuk di sini adalah plan trip ya ataupun melakukan perjalanan dengan anak-anaknya. Dia ingin mendapatkan logistik persiapan makanan dan sebagainya. Dia juga bisa melakukan activities tanpa perlu ada kesulitan ketika sampai di lokasi tujuan. She needs something easy to use. Dia ingin menggunakan peralatan yang sangat-sangat mudah didapatkan ketika dia di lokasi. Kemudian motivasinya apa sih? Sebenarnya motivasinya adalah ya tentu saja create memories, get ideas, find activities, and happiness tentu saja ya. Kemudian apa sih yang membuat dia frustrations? Ya, itu tentu saja she has very little time to spend ya or planning with a trip full. Kemudian rarely home ya. Then she doesn't want to spend time looking up guides. Nah, dia juga tidak menginginkan sesuatu yang susah untuk temui ya, atau diperoleh. Janet's everyday activities. Nah, ini beberapa aktivitas ya di kolom ketiga terkait dengan aktivitas kebiasaan dari si Janet sendiri, dan kemudian di bawahnya itu adalah Janet device and internet usage kebiasaannya, dan yang terakhir adalah bagaimana quotes-nya ataupun pendapat dari si Janet sendiri. Nah, ini adalah salah satu contoh interface ya bagaimana dalam satu uh, paper ya, dalam satu paper kita mendapatkan beberapa ini ya user persona. Nah, kemudian yang kedua kita lihat satu tampilan ya, bagaimana kita bisa melihat ya secara bentuk tampilan ya orangnya seperti apa, kemudian description, personal description-nya ya, age, gender, kemudian tentu saja kita bisa menentukan gendernya berdasarkan foto, kemudian pekerjaan dan sebagainya. Lalu motivations, need, pain point, and extra ya. Kemudian juga kita bisa melihat salah satu contoh lagi adalah di sini ya kita juga bisa melihat sama seperti tadi, hanya berbeda di bagaimana mereka menempatkan user center. Nah, user centernya ini adalah bagaimana kita melihat terlebih dahulu orangnya terlebih dahulu, kemudian nama yang bisa kita catch ya, nama, kemudian identitas di atas, kemudian need and goals dan sebagainya yang menjadi poin ketika kita akan membuat satu sebuah sistem. Nah, hal-hal yang seperti ini kita akan kaitkan bagaimana dengan proses kita akan mendesain satu buah sistem, dimulai dari empathize tadi, kemudian mendefinisikannya, mengideatnya, memprototipnya hingga mentestingnya. Nah, next week ya teman-teman, kita harapkan sudah bisa memahami ya dan sudah siap untuk melakukan pembuatan pengembangan dari satu buah rancangan ya, terutama kaitannya dengan bagaimana teman-teman bisa menerapkan user experience dan bagaimana bisa mengkolaborasikannya dalam user interface. Hal ini tentu saja perlu ya melibatkan namanya kognitif atau perspektif kognitif dari si pengguna. Nah,
Teman-teman nantinya, akan bisa menyiapkan satu portofolio ya, satu buah gambar, satu buah kertas, satu buah ya kita bisa menggunakan digitalize ya. Lalu kita akan membaginya, akan membentuknya menjadi satu buah, step-step bagaimana teman-teman bisa menentukan atau memberikan solusi ketika si user itu membutuhkan satu, aplikasi atau satu satu sistem yang sesuai dengan, kebutuhannya. Nah, itu saja dari saya untuk pertemuan kali ini. Saya rasa, teman-teman bisa sangat mudah memahaminya karena memang sangat-sangat, apa namanya, sangat-sangat tergantung, sangat-sangat relate dengan kebiasaan kita pada sehari-hari. Oke, itu saja dari saya untuk materi kali ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.